Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kelas 11, 11 IPA 1, 11 IPA 2, 11 IPA 3, 11 IPS, 11 PK 1 dan PK 2. Di masa pandemik ini kita tidak bisa bertatap muka langsung, namun kita tetap belajar. Nah, melalui video ini Ibu mohon silahkan analisa, diambil kesimpulan, dan silahkan didampingi dengan buku panduan yang baru dikirim di grup. Baiklah, materi kita akidah akhlak yang pertama adalah tentang ilmu kalam. Anda sekalian sudah pernah mendengar ilmu kalam? Kalam secara maknanya atau arti menurut ensiklopedia Islam adalah pembicaraan atau perkataan. Perkataan Allah maksudnya. Sedangkan ilmu kalam, ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, Rasul Allah, malaikat Allah, kitab Allah, serta takdir Allah. Intinya adalah ilmu yang mempelajari tentang persoalan-persoalan akidah atau masalah-masalah tauhid. Anak-anak sekalian, kita akan membicarakan tentang sejarah ilmu kalam. Kalau kita lihat sejarah ilmu kalam, pertama pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu periode Mekah dan periode Madinah, ilmu kalam belum ada. Kenapa ilmu kalam belum ada? Karena pada masa Rasulullah, umat Nabi Muhammad pada waktu itu adalah masih kuat nilai-nilai persatuannya. Apabila terjadi perdebatan-perdebatan atau perselisihan pendapat, perbedaan pendapat tentang persoalan-persoalan akidah, tentang persoalan tafsiran ayat dan segala macamnya, maka umat ini langsung bertanya kepada Rasulullah. Sehingga di antara umat tidak ada perbedaan pendapat. Sami'na wa ata'na. Namun ketika Rasulullah wafat di Madinah, disitulah mulai muncul para sahabat perdebatan. Baik perdebatan tentang pemilihan khalifah, baik itu perdebatan tentang pendapat dan lain sebagainya. Sehingga pada masa Rasulullah terjadi ada dua pendapat tentang pemilihan khalifah. Ada kaum Ansor, ada kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin, dia mengusulkan bahwa pengganti kepemimpinan Islam itu setelah wafatnya Rasulullah itu sebaiknya adalah dari kaum Muhajirin, yaitu Ali bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sedangkan kaum Ansor berpendapat pengganti khalifah itu sebaiknya adalah dari kaum Ansor. Karena kaum Ansor lebih ramai dan berada di Yasrib atau Madinah sekarang. Maka diusulkan oleh kaum Ansor itu adalah calonnya adalah bernama Sa'ad bin Ubadah. Kemudian terjadilah pemilihan khalifah pertama, tepatnya di Sakifah Bani Sa'idah. Dua calon dari kaum Ansor dan Muhajirin. Namun pemilihan itu ternyata suara terbanyak jatuh kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq. Setelah kaum Ansor melihat dan bagaimana pribadi Abu Bakar Ash-Shiddiq, akhirnya penduduk Yasrib pun memilih Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah. Bagaimana pada masa kepemimpinan khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq? Luar biasa, nilai-nilai persatuan umat Islam itu luar biasa. Apabila terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan pemahaman, mereka akan bertanya kepada Abu Bakar. Saking taat dan patuhnya kepada Abu Bakar. Bahkan pemilihan khalifah, pengganti khalifah pertama Abu Bakar pun Abu Bakar yang mengusulkan. Ternyata masyarakat dan para sahabat setuju dan sepakat.
digantikan khalifah kedua itu oleh Umar bin Khattab. Maka meninggallah Abu Bakar As-Siddiq, maka dilantiklah Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ternyata masyarakat itu semakin kuat, nilai-nilai persatuannya semakin kuat, apalagi dengan kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab yang membuat masyarakat umat Islam semakin luar biasa secara kesejahteraannya, nilai persatuannya, perluasan wilayah kekuasaan Islam menjadi lebih maju. Bahkan bukan hanya di bagian di atas wilayah Arab, Islam menyebar kekuasaannya sampai ke daerah Afrika Utara. Nah, namun ketika Umar bin Khattab terbunuh oleh seorang Abu Lu'lu'ah ketika imam dalam sholat subuh, disitulah Umar bin Khattab sudah menilai bahwa benih-benih perselisihan itu akan muncul. Ada nih orang sahabat-sahabat yang mulai ada ambisi untuk menjadi seorang pemimpin. Maka Umar bin Khattab membentuklah Dewan Syuro, 6 orang anggota Dewan Syuro. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian setelah dibentuk Dewan Syuro tersebut, Umar bin Khattab pun wafat, maka dilanjutkanlah musyawarah itu untuk pemilihan khalifah yang ketiga. Setelah hasil musyawarah Dewan Syuro atau disebut dengan sistem formatur, jatuh pemilihan khalifah ketiga itu kepada Utsman bin Affan. Nah, pada masa Utsman bin Affan lah mulai muncul benih-benih politis. Sehingga ketika Utsman bin Affan mengadakan reformasi secara administrasi dan membentuk gubernur-gubernur dipilih oleh Utsman bin Affan, pejabat-pejabat negara ditunjuk oleh Utsman bin Affan, mulailah muncul pro kontra antara pendukung Utsman dengan yang kontra kepada Utsman. Akhirnya gejolak politik semakin dahsyat. Akhirnya Utsman mati terbunuh. Ketika Utsman mati terbunuh, maka pendukung Ali bin Abi Thalib membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Pada masa khalifah keempat ternyata persoalan politik bukan reda. Justru persoalan politik semakin dahsyat. Pendukung Utsman tidak terima dengan kepemimpinan Ali karena dianggap Ali ikut campur dengan pembunuhan Utsman. Sementara kelompok Ali tidak setuju atas tuduhan itu, sehingga pro kontra itu semakin lebar. Ketika kelompok Utsman dan kelompok Ali terjadi bersiteru, masuk sosok di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga persoalan semakin rumit. Nah, pada masa Ali inilah terjadi perselisihan, bahkan perang. Pertama perang Jamal, perang perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah, kelompok Thalha bin Ubaidillah dan kelompok Thalha bin Ubaidillah pendukung Aisyah. Akhirnya Jubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah dan Aisyah, disebut dengan perang Jamal. Kemudian dilanjutkan yang kedua, perang sipil. Perang antara kelompok pendukung Ali dengan kelompok pendukung Muawiyah. Perang ini disebut dengan perang sipil. Perang sipil ini berlangsung, kekalahan dan kemenangan sudah mulai berada pada pihak Ali dan kekalahan pada pihak Muawiyah. Tapi mereka mengambil sebuah kesepakatan yang diusulkan oleh kelompok Muawiyah untuk mengadakan damai bersyarat atau disebut dengan peristiwa Tahkim. Nah, peristiwa Tahkim inilah yang menimbulkan justru bukan kedamaian, tapi persoalan politik yang lebih dahsyat lagi. Persoalan Tahkim adalah damai bersyarat. Kelompok pendukung Muawiyah adalah kelompok yang menarik kepemimpinan Muawiyah untuk mundur, sedangkan kelompok Ali bin Abi Thalib juga akan menjatuhkan kepemimpinan Ali. Setelah itu bersepakat dua kelompok ini akan memilih siapa khalifah yang selanjutnya akan memimpin umat Islam. Maka kelompok Ali bin Abi Thalib mengutus perwakilannya adalah bernama Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan kelompok Muawiyah
mengutus perwakilannya adalah Amr bin As. Ketika terjadi peristiwa tahkim itu, maka kelompok Mu'ayyah, kelompok Ali bin Abi Thalib yang diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan bahwa dia menjatuhkan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Maka datang yang kedua, seharusnya Amr bin As juga menyampaikan hal yang sama dengan Abu Musa al-Asy'ari dengan menyatukan kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun apa yang terjadi, ananda sekalian? Ketika Amr bin As berada di depan, yang seharusnya menyampaikan dengan kalimat yang seirama dengan yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari, justru Amr bin As menyampaikan bahwa dengan jatuhnya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, maka dia akan mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah berikutnya. Apa yang terjadi? Kelompok Ali tidak terima. Muncul pro kontra. Akhirnya kelompok Ali mengusut atas kecurangan yang dilakukan oleh kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun apa yang terjadi? Kelompok pendukung Ali ternyata tidak semuanya sepakat untuk menggugat itu. Kelompok yang sebagian menggugat atas kecurangan yang dilakukan oleh Muawiyah. Namun sebagian kelompok Ali mengatakan tidak perlu ada penggugatan, anggap itu sebuah takdir Allah. Maka kelompok yang sepakat untuk menggugat itu menamakan dirinya dengan kelompok Syiah. Sedangkan kelompok yang tidak setuju untuk menggugat menamakan dirinya dengan kelompok Khawarij. Oke, kalau kalian mendukung, silakan. Kami tidak. Kami akan keluar dari pendukung Ali, maka menamakan dirinya Khawarij. Kharajah asal katanya, keluar. Maka yang mendukung Ali menamakan kelompoknya Syiah. Maka lahirlah sebuah aliran Khawarij dan Syiah. Kelompok Khawarij mengatakan kalau orang yang menggugat keputusan itu berarti menggugat tidak terima dengan keputusan Allah, maka hukumnya kafir. Kata kelompok Syiah, kalau kalian tidak mau memperjuangkan sebuah kecurangan berarti kalian juga kafir. Terjadilah saling menyalahkan dan saling tuduh-menuduh dan berbeda pemahaman. Pada masa itu, maka mulai muncullah sebuah pemahaman dan aliran-aliran. Berikutnya muncul lagi kelompok Murji'ah. Muncul lagi seterusnya kelompok Qadariyah, Jabariyah. Muncul lagi Maturidiyah. Muncul lagi Asy'ariyah. Sampai Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok-kelompok inilah yang akhirnya memunculkan perdebatan-perdebatan, terutama persoalan akidah. Maka disebutlah dengan aliran-aliran ilmu kalam. Ananda sekalian, inilah latar belakang lahirnya aliran ilmu kalam. Maka dibahaslah pada masa Daulah Bani Abbasiyah, dijadikan sebuah disiplin ilmu, yaitu ilmu kalam. Ananda sekalian, minggu depan kita lanjutkan tentang materi ilmu kalam dan sejarah ilmu kalam serta ruang lingkup ilmu kalam pada masa Khalifah Umayyah dan pada masa Khalifah kepemimpinan Daulah Bani Abbasiyah. Terima kasih untuk minggu ini, semoga dapat diambil sebuah pembelajaran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.